Selamat siang teman-teman, nama saya Anggir Muhammad Dafa, saya dari Universitas Pertamina. Kali ini saya akan membahas tentang krisis air bersih yang ada di Jakarta Utara, tepatnya di Muara Baru. Ayo langsung ke lokasi. Muara Baru merupakan salah satu daerah yang berlokasi di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Lokasi ini terletak pada pesisir air laut. Masyarakat yang tinggal di Muara Baru mempunyai profesi yang beragam. Namun, biasanya didominasi oleh profesi nelayan dan para pedagang makanan. Warga Muara Baru pun terlihat banyak yang bekerja sebagai buruh pabrik dan bekerja di pelabuhan, mengingat banyaknya pabrik yang dibangun di pinggir laut. Namun, terdapat duka di wilayah Muara Baru, yakni adanya kasus krisis air bersih. Krisis air bersih di Muara Baru terjadi karena adanya intrusi air laut yang tercampur dengan air tanah sehingga tidak dapat dikonsumsi untuk kehidupan sehari-hari. Banyak dari warga yang harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhannya dalam menjalani kehidupan yang layak. Bahkan, warga sering berada di situasi di mana harus memasak air hujan untuk digunakan mandi dan dikonsumsi sehari-hari. Selain krisis air bersih, warga Muara Baru mulai merasakan ancaman nyata, yakni tenggelamnya masjid mereka yang bernama Wal Aduna sejak tahun 2000 silam. Hal ini membuat pabrik di sekitar Masjid Wal Aduna ditinggalkan dan perlahan-lahan dihancurkan akibat naiknya air laut. Saat ini saya sudah sampai di lokasi dan beginilah kondisi Muara Baru pada saat ini. Tepat di belakang saya ada tanggul yang dibangun untuk menghambat masuknya air laut ke pemukiman. Lalu tepat di belakangnya ada sebuah masjid yang sudah tenggelam akibat naiknya air laut. Ya, selamat siang teman-teman, saya sudah ada di lokasi warga setempat. Sini saya sudah ada bersama Ibu siapa? Ibu Riyama. Ibu Riyama. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang air bersih pada Ibu Riyama. Ibu Riyama, menurut Ibu bagaimana pola hidup masyarakat di sini dalam menggunakan air bersih? Kalau pola hidup di ini kan daerah kumuh, ibaratnya ya kurang, perekonomiannya juga kurang. Jadi air bersih tuh kadang kita kurang, kadang kita nampung dari air hujan buat minum, buat nyuci segala tuh. Jadi dari air hujan ya Bu? Iya. Kemudian yang kedua, upaya yang dilakukan masyarakat sini itu apa itu? Ya kadang minta bantuan ke RT-nya supaya diteleponin air bantuan yang berupa tangki begitu, meskipun sedikit-sedikit sampai kebagian gitu. Ya. Yang ketiga, apakah pemerintah udah melakukan hal-hal upaya-upaya untuk membantu warga-warga di sini? Ya itu berupa bantuan, kalau ada kontak dari RT-nya, ya kita dikasih bantuan air. Kalau nggak ada ya kita kadang nyari-nyari ke depan beli. Kan kita kayak begini perekonomian masyarakat kumuh. Ini pertanyaan terakhir Bu. Jadi saran dari Ibu, dari warga masyarakat di sini apa ya Bu? Ya sarannya sih supaya kita dikasih bantuan berupa air bersih gitu. Kan itu sangat berarti bagi kita ya, buat itu kan cukup itu apa? Cukup seperti kebutuhan yang kita paling itu yang paling dibutuhkan kalau air bersih gitu. Utama ya? Iya utama. Buat mandi. Kadang kita ngambil dari air hujan, dibuat mandi itu pun kalau langsung dipakai kita sakit, flu.
meriang gitu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas Iya, waktunya. Iya, sama-sama. Jadi begitu tadi menurut warga sekitar di sini, mereka memang memiliki krisis air bersih dan ya mereka membutuhkan air bersih cepat. Selamat siang, saya Kira Muhammad Dafa, saya dari Universitas Pertamina. Di sini sudah ada dosen teknik lingkungan yang akan menemani kita hari ini. Jadi untuk pertanyaan pertama Ibu, menurut Ibu apa solusi yang bisa kita lakukan untuk menjamin pasokan air di lingkungan kita? Oke, sebelum menjawab jaminan pasokan air ya, kita harus tahu dulu sumber air yang kita gunakan sehari-hari dari mana. Yang pasti kalau di Indonesia ini, yang pertama itu air tanah ya. Pertama dari air tanah, yang kedua adalah dari PDAM. PDAM sendiri biasanya mengambil airnya itu dari air permukaan, baik itu air sungai atau air danau. Nah, 3 sumber air utama itu yang harus kita jaga, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Nah, untuk air tanah, apa yang bisa kita lakukan misalnya dari skala kecil dulu ya, dari skala rumah tangga misalnya ya. Yang pertama ya kita harus memastikan bahwa ada ruang terbuka hijau di rumah kita. Kalau berdasarkan undang-undang penataan ruang itu, kalau untuk ruang terbuka hijau private, kan ada publik ada private ya. Yang private itu 10% dari total bangunan rumahnya. Jadi ya sebisa mungkin kita menyediakan taman gitu ya. Ya seenggaknya untuk air meresap, agar bisa meresap, karena salah satu sumber air tanah bisa terisi itu kalau ada daerah resapannya gitu ya. Itu kita memastikan ada ruang terbuka hijau di rumah kita. Kemudian tentunya dalam penggunaan harus berhemat ya, ketika kita tidak menggunakan ya ditutup kerannya gitu ya. Jangan sampai misalnya kita sedang sikat gigi, selama kita sikat gigi airnya nyala terus gitu ya. Tapi dari tadi menurut Ibu tuh Indonesia mungkin dengan masyarakat yang kita seperti ini mungkin nggak warga-warga tersebut mengimplementasikan apa yang telah tadi disampaikan. Mungkin ya sekarang kan gerakan yang ada green-greennya tuh sekarang kayak lagi naik daun lah istilahnya ya. Terus ada green building ya, sekarang banyak tuh arsitek ya tropical home yang sudah menerapkan gimana caranya biar hemat listrik, hemat air seperti itu ya. Kemudian juga bisa dilakukan juga sistem penampungan air hujan ya. Kemudian juga ya mungkin kalau untuk recycle di Indonesia masih jarang ya, tapi mungkin dilakukan gitu. Bila dilakukan instalasi pengolahan air hujan, apakah ada kriteria tertentu agar air hujan itu dapat ditampung? Dan misalnya berapa lama air hujan dapat diubah menjadi air yang layak untuk dikonsumsi? Sistem penampungan air hujan itu terutama biasanya digunakan untuk daerah yang sulit air, yang dari sungai jauh, air tanahnya juga sangat dalam ya. Pokoknya sulit air biasanya di daerah Nusa Tenggara gitu ya, agak sulit air. Nah, dari Kementerian Pekerjaan Umum sendiri sudah mengeluarkan pedomannya, sudah ada pedomannya. Itu penampungan air hujan, namanya sistem penampungan air hujan. Itu biasanya terdiri dari, jadi air hujan tuh biasanya ditampung berdasarkan luas atap rumahnya. Jadi ditampungnya itu dari atap rumah, itu biasanya pakai talang. Kan suka lihat ya, ada talang air di pinggir atap. Pakai itu namanya talang rambu. Pakai talang rambu di situ, kemudian dari talang rambu ada talang tegak. Nah, itu yang akan mengalirkan ke tempat penampungannya. Nah, sebelum masuk ke tempat penampungannya biasanya dikasih screen untuk menghalangi daun, sampah kotor masuk. Nah, itu dikasih screen, dia masuk ke penampungan. Nah, untuk air hujan tertentu kan kalau misalnya memang untuk air minum ya, untuk konsumsi itu harus bersih, sangat bersih ya. Kalau misalnya hanya untuk mandi ya mungkin cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk keperluan konsumsi yang lain atau memang dibutuhkan kualitasnya lebih baik, biasanya sebelum ditampung itu disaring dulu oleh filter yang kalian kenal, pakai ijuk, pakai pasir gitu ya, pakai kerikil. Minimal air yang dapat dikonsumsi untuk kebutuhan harian itu seperti apa? Kualitasnya? Iya, kualitasnya. Kualitasnya itu sudah diatur juga, ada di Permenkes nomor 492 tahun 2010. Kalau anak TL udah hafal ya.
karena memang kita kalau ngolah air acuannya ke situ untuk air minum. PDAM juga acuannya ke situ, ke Permenkes nomor 492 tahun 2010. Di situ ada beberapa aspek yang dilihat. Pertama aspek fisik itu berwarna atau enggak, ya, syaratnya tidak berwarna, bening, bau atau tidak, karena tidak boleh bau ya, tidak boleh bau. Ya, secara umum itu ya kalau fisik. Kemudian kimia terus tes lab, apa aja kandungannya, ada kandungan berbahaya atau tidak, ada yang kimia anorganik, organik dan sebagainya. Kemudian dari udah fisik, kimia, selanjutnya mikrobiologi, itu dilihatnya E. coli, bakteri E. coli, karena kalau ada indikasi E. coli-nya banyak, artinya ada kemungkinan tercemar oleh limbah domestik. Bisa bikin sakit perut ya? Ya, terus karena kalau E. coli-nya banyak, ya tadi ya, ada indikasi tercemar limbah domestik, kemungkinan ada bakteri lain yang penyebab penyakit. Terus satu lagi ada radioaktivitas. Itu ya apa namanya, ya mungkin kalau misalnya industri kali ya, kalau misalnya industri mungkin pakai suatu bahan radioaktif, ya mungkin bahan kimianya mungkin ada tercemar dari situ. Ibu, ini ada untuk pertanyaan terakhir. Air tanah di daerah pinggir laut itu kan cenderung asin. Nah, namun penerapannya air daerah pinggir laut itu masih digunakan masyarakat walaupun sudah tahu itu asin. Nah, dari sisi teknis, sebenarnya air tanah pinggir laut itu aman nggak sih Bu dikonsumsi? Oke, dari rasa aja udah asin ya. Iya, betul. Sedangkan salah satu syarat air minum itu menurut Permenkes tidak berasa. Iya. Nah, kemudian kalau dilihat dari kimianya, kandungan kimianya banyak zat larutnya garam, ya, banyak garam larutnya. Nah, sedangkan kalau terlalu banyak garam itu tidak baik untuk kesehatan, bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, atau kemudian bisa jantung, ada ke ginjal juga ya. Nah, jadi untuk air laut itu harus diolah dulu. Tadi kan? Boleh ke filter lagi tadi. Nah, untuk pengolahannya bisa secara termal panas. Itu ya kalau kalian misalnya punya air garam, kalau misalnya dipanasin kan garamnya bisa di bawah ya. Yang terpanaskan hanya airnya. Nanti airnya diembunkan lagi, kan diuapkan kemudian diembunkan lagi jadi air, dipisahkan secara panas gitu, distilasi namanya. Salah satu tadi gimana cara menjaga pasokan air, mungkin pemerintah harus harus meningkatkan pelayanan PDAM, cakupan layanan ya, karena kan banyak ya di Indonesia, bahkan di tempat saya aja belum ada PDAM, belum masuk gitu kan, dari air permukaan. Karena kalau misalnya mengandalkan air tanah, khawatir air tanah itu kalau semakin lama disedot nanti jadi kayak Jakarta Utara. Jakarta Utara salah satunya kenapa air laut bisa intrusi masuk ke, dan tanahnya turun kan ya, di Jakarta Utara tuh tanah turun ya, karena ya kalian bayangin aja, tadinya di dalam tanah tuh ada airnya disedot terus, tapi yang masuk tuh nggak sebanding dengan yang kita ambil. Tadi yang saya bilang karena perperasan jalan, ruang terbuka hijaunya kurang, nggak ada resapan, semuanya udah di aspal, di beton gitu ya, nggak ada. Akhirnya kalau misalnya diambil kan ambles ya. Nah, itu salah satu yang menyebabkan kenapa Jakarta Utara itu tanahnya turun, dia lebih rendah daripada laut, akhirnya laut masuk jadi mencemari air tanahnya. Sebenarnya kalau di pinggir pantai air tanahnya bagus, tidak ada intrusi air laut sih boleh digunakan, tapi kalau udah ada intrusi air laut, udah asin ya, udah banyak garamnya, ya itu tidak baik untuk kesehatan. Setelah kami mewawancarai dosen dan warga, kami mempunyai dua solusi untuk mengatasi krisis air bersih yang ada di Muara Baru. Pertama, kami memiliki metode rainwater harvesting, di mana warga setempat akan mengumpulkan air hujan ke dalam suatu bak ataupun kolam. Kemudian kedua adalah water treatment plant, di mana akan membuat sarana untuk mengubah air yang tercemar menjadi air bersih. Nah, metode ini akan terlaksana jika pemerintah pusat dan pemerintah setempat mendukung dengan proyek tersebut. Dan kami harap metode tersebut dapat mewujudkan dan mengatasi krisis air bersih yang ada di Muara Baru. Saya Amgir Muhammad Dafa,